Tahukah kamu, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang kaum Ad, yaitu kaum raksasa yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, suku tertua setelah kaum Nabi Nuh. Dikisahkan kaum ini dimusnahkan oleh Allah karena kesombongan atas pencapaiannya, menyembah berhala dan ingkar terhadap Nabi Hud, dengan azab kemarau panjang dan angin topan yang dahsyat. Jika bukan karena Nabi Hud, kaum ini akan membantai kita. Sahabat beriman, selamat datang di channel Kajian Islam. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan keberkahan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Kaum Ad, raksasa di tanah Ahqaf, di sebuah wilayah luas dan tandus bernama Ahqaf, hiduplah suatu kaum yang dikenal sebagai kaum Ad. Mereka bukan manusia biasa. Mereka bertubuh besar, jauh lebih tinggi dan kuat daripada manusia pada umumnya. Mereka memiliki tubuh kokoh bak batu karang dengan tenaga yang mampu mencabut pohon dari akarnya dan mengangkat batu besar seolah hanya kerikil. Tidak ada satu pun makhluk di zamannya yang dapat menandingi kekuatan fisik mereka. Kaum Ad hidup di daerah yang sekarang dikenal sebagai wilayah antara Yaman dan Oman. Mereka tidak hanya dikaruniai tubuh raksasa dan kekuatan luar biasa, tetapi juga memiliki peradaban yang sangat maju untuk zamannya. Dengan keterampilan arsitektur yang luar biasa, mereka membangun kota-kota besar yang dipenuhi menara tinggi dan bangunan megah yang berdiri kokoh menantang langit. Kota utama mereka adalah Iram Zatil Imad, sebuah kota yang disebut-sebut memiliki pilar-pilar tinggi yang belum pernah ada bandingannya di dunia. Namun, di balik kejayaan dan kemakmuran mereka, tersembunyi kesombongan yang menjadi bibit kehancuran. Kaum Ad menjadi kaum yang angkuh, merasa bahwa mereka adalah penguasa dunia yang tidak terkalahkan. Mereka mulai meninggalkan ajaran nenek moyang mereka yang bertauhid, lalu beralih menyembah berhala yang mereka ciptakan sendiri. Mereka berkeyakinan bahwa kekuatan fisik dan teknologi yang mereka miliki adalah tanda bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan. "Siapa yang lebih kuat dari kami?" kata seorang pemimpin kaum Ad dengan penuh kesombongan. "Tak ada kekuatan di langit maupun di bumi yang dapat mengalahkan kita." Mereka menolak untuk mengakui bahwa semua yang mereka miliki adalah pemberian Allah. Mereka lebih percaya pada kekuatan tangan dan otot mereka sendiri daripada kepada Tuhan yang menciptakan mereka. Dengan tinggi yang menjulang dan kekuatan yang tak tertandingi, mereka berjalan di bumi dengan keangkuhan, menindas kaum yang lebih lemah, dan memperbudak orang-orang yang tidak sekuat mereka. Tidak hanya itu, kaum Ad juga gemar berpesta pora. Mereka mengadakan perayaan mewah yang berlangsung selama berhari-hari, di mana mereka meminum arak, menari, dan menikmati kemewahan tanpa batas. Mereka menganggap dunia ini hanyalah tempat untuk bersenang-senang dan tidak ada kehidupan setelah mati. Di antara mereka, hanya segelintir orang yang masih beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka berusaha mengingatkan saudara-saudaranya agar tidak terus-menerus larut dalam kemaksiatan. Tetapi suara mereka tenggelam dalam gelak tawa dan ejekan kaum yang lebih besar dan lebih kuat. Namun Allah tidak akan membiarkan kesombongan itu terus berlangsung. Ketika kaum Ad semakin jauh dari jalan yang benar, Allah mengutus seorang nabi untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang lurus. Dia adalah Nabi Hud, seorang pria dari kalangan mereka sendiri yang diberi wahyu dan amanah untuk menyeru kaumnya kepada kebenaran. Nabi Hud dan peringatan kepada kaum Ad di tengah kehidupan yang penuh kesombongan dan kemewahan, lahirlah seorang pria yang kelak menjadi cahaya di antara kegelapan kaum Ad. Dialah Hud, seorang pria yang tidak hanya memiliki tubuh kuat seperti kaumnya, tetapi juga memiliki hati yang dipenuhi keimanan kepada Allah. Ia adalah seorang yang bijaksana, sabar, dan memiliki keteguhan hati dalam menyampaikan kebenaran. Sejak kecil, Hud telah melihat kesesatan kaumnya. Ia menyaksikan bagaimana mereka memperlakukan yang lemah dengan kejam, bagaimana mereka menyembah patung-patung batu yang mereka ukir sendiri,
dan bagaimana mereka hidup hanya untuk mengejar kesenangan dunia tanpa memikirkan kehidupan setelah mati. Hud tidak tinggal diam. Ketika Allah memilihnya sebagai seorang nabi, ia menerima amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Suatu hari, Hud berdiri di hadapan kaumnya di tengah alun-alun kota Iram yang megah. Dengan suara lantang ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Tuhan yang Esa. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Mengapa kalian masih menyembah patung-patung yang tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat?" Kaum Ad yang mendengarnya terbahak-bahak. Beberapa orang mengejeknya, sementara yang lain hanya menggelengkan kepala dengan penuh penghinaan. Salah satu pemimpin mereka, seorang pria bertubuh besar bernama Shaddad, melangkah maju dan berkata dengan suara menggema, "Hai Hud, apakah kau ingin kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami? Apakah kau ingin kami meninggalkan dewa-dewa kami yang telah memberikan kami kekuatan dan kemakmuran ini?" Hud tetap tenang. Ia tahu bahwa kaumnya adalah orang-orang yang keras kepala dan sombong, tetapi ia tidak akan menyerah begitu saja. "Wahai kaumku," lanjutnya, "tidakkah kalian melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Dia yang telah menciptakan kalian dengan tubuh yang kuat dan tanah yang subur. Dia yang memberikan kalian kekuasaan di bumi ini. Tapi apakah kalian bersyukur? Tidak. Kalian justru menyombongkan diri dan menindas yang lemah." Shaddad melipat tangannya di dada dan menatap Hud dengan tatapan meremehkan. "Jika Tuhanmu memang berkuasa, mengapa Dia tidak langsung menghukum kami? Mengapa Dia hanya mengirim seorang pria biasa seperti dirimu untuk menasihati kami?" Hud menghela napas panjang. Ia tahu bahwa kaum Ad tidak akan mudah menerima kebenaran, tapi ia tetap bertahan, tetap berdakwah, tetap mengingatkan. Hari demi hari ia menyeru kaumnya untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah sebelum azab menimpa mereka. Namun semakin Hud menyeru, semakin keras kepala kaum Ad. Mereka justru mengejeknya, menuduhnya gila, bahkan mengancam akan membunuhnya jika ia terus berbicara. "Hud, kau hanyalah manusia biasa seperti kami," teriak salah seorang dari mereka. "Apa yang membuatmu merasa lebih istimewa? Jika benar ada azab, datangkanlah sekarang juga." Hud menatap mereka dengan tatapan sedih. Ia tahu bahwa kaumnya telah benar-benar buta oleh kesombongan mereka sendiri. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia berkata, "Azab Allah akan datang jika kalian terus-menerus menolak kebenaran. Aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Jika kalian tidak mau mendengar, maka bersiaplah menghadapi hari ketika kekuatan kalian tidak lagi berarti." Namun kaum Ad tetap tidak peduli. Mereka merasa terlalu kuat untuk dihancurkan, terlalu besar untuk dikalahkan. Mereka tidak tahu bahwa angin penghancur telah menunggu di kejauhan, menanti perintah Tuhan untuk mengakhiri kesombongan mereka selamanya. Raksasa yang takabur. Di antara pemimpin kaum Ad, ada seorang pria bertubuh besar bernama Shaddad bin Ad. Ia adalah sosok yang paling sombong, paling keras kepala, dan paling membenci seruan Nabi Hud. Tubuhnya menjulang tinggi, ototnya sekeras batu, dan suaranya menggema di seluruh lembah Aqaf. Sejak kecil, Shaddad sudah terbiasa mendengar cerita tentang kehebatan leluhurnya. Ia percaya bahwa kaum Ad adalah bangsa yang terkuat, bangsa yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, termasuk oleh Tuhan, yang dikatakan Nabi Hud. Suatu hari saat Hud kembali berdakwah di hadapan kaumnya, Shaddad berdiri dengan penuh keangkuhan. Ia melipat kedua tangannya di dada dan berkata dengan suara lantang, "Wahai Hud, berapa kali lagi engkau akan mengulang omongan kosong ini? Kami sudah jenuh mendengar ocehanmu tentang Tuhan yang tak terlihat. Jika Tuhanmu benar-benar ada, mengapa Dia tidak langsung menghancurkan kami?" Kaum Ad yang berkumpul di sana tertawa terbahak-bahak. Mereka saling menepuk bahu, menikmati bagaimana pemimpin mereka mempermalukan Nabi Hud di depan umum. Namun Hud tetap sabar. Ia menatap mereka dengan tatapan penuh belas kasihan. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Wahai kaumku, janganlah kalian tertipu oleh kekuatan kalian sendiri. Kalian merasa kuat, tetapi kalian hanyalah makhluk lemah di hadapan Allah. Kalian bisa saja tinggi dan besar, tetapi ingatlah, siapa yang menciptakan kalian, Dialah yang bisa mengambil segalanya dalam sekejap." Shaddad tertawa sinis. "Hud, kami tidak butuh peringatanmu. Kami memiliki kota megah,
kekayaan melimpah, dan tubuh yang lebih kuat daripada manusia manapun. Kami membangun dengan tangan kami sendiri. Kami hidup dengan usaha kami sendiri. Kami tidak takut kepada Tuhanmu. Hud menghela napas panjang. Ia tahu bahwa hati kaum Ad telah mengeras seperti batu. Mereka tidak hanya menolak kebenaran, tetapi juga menantang Allah secara terbuka. Shaddad mengangkat tangannya dan berteriak, "Saudara-saudaraku, dengarkan aku. Aku akan membangun sebuah kota yang bahkan surga pun tak bisa menandinginya. Aku akan menunjukkan kepada Hud bahwa kekuatan manusia bisa mencapai apa saja tanpa bantuan Tuhan." Kaum Ad bersorak. Mereka memuji Shaddad sebagai pemimpin yang hebat. Mereka percaya bahwa mereka memang tidak terkalahkan. Mereka tidak tahu bahwa kehancuran mereka sudah semakin dekat. Kota Iram yang megah, setelah mendeklarasikan kesombongannya, Shaddad memerintahkan pembangunan kota yang belum pernah ada sebelumnya. Kota itu dinamai Iram Jatil Imad, kota Iram yang berpilar. Ia ingin kota itu menjadi bukti kehebatan kaum Ad, simbol dari kekuatan mereka yang konon tak tertandingi. Para pekerja mulai membangun kota itu dengan bahan-bahan terbaik. Pilar-pilar raksasa didirikan, terbuat dari batu yang dipoles hingga berkilauan. Jalan-jalan dibuat lebar dan dihiasi dengan permata. Sungai-sungai buatan dialirkan ke seluruh penjuru kota, menciptakan oasis di tengah padang pasir. Dari kejauhan Iram tampak seperti surga di bumi. Bangunannya menjulang ke langit, penuh kemegahan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Shaddad berjalan di antara pilar-pilar tinggi dengan bangga. Ia menepuk dada dan berkata, "Lihatlah, bukankah ini lebih indah dari surga yang dijanjikan Hud?" Namun, di balik semua kemegahan itu, ada sesuatu yang hilang keimanan. Kota itu dibangun atas dasar kesombongan, bukan atas rasa syukur kepada Allah. Tidak ada satupun tempat ibadah di sana. Tidak ada yang mengingat Tuhan. Nabi Hud melihat kota itu dari kejauhan dan merasa sedih. Ia tahu bahwa kaum Ad semakin jauh tersesat. Suatu malam, ia berdiri di tengah padang pasir dan berdoa, "Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui. Jika mereka tidak mau kembali kepadamu, maka tunjukkanlah kekuasaan-Mu agar mereka sadar sebelum terlambat." Dan Allah mengabulkan doa itu. Ketika pembangunan kota hampir selesai, Shaddad berdiri di gerbang Iram, siap memasuki kota impiannya untuk pertama kalinya. Namun, tepat sebelum ia melewati pintu gerbang, tiba-tiba langit berubah. Awan hitam menggulung di atas kota, angin mulai bertiup kencang. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang mengguncang tanah. Pilar-pilar tinggi yang dibanggakan mulai bergetar. Bangunan-bangunan megah retak dan runtuh satu persatu. Angin semakin kuat menerbangkan pasir dan batu ke segala arah. Shaddad dan pasukannya mencoba melarikan diri, tetapi sia-sia. Angin yang dikirim Allah bukanlah angin biasa. Ia datang dengan kekuatan yang tak dapat dilawan. Selama 7 malam dan 8 hari, angin itu terus berhembus, mencabut kaum Ad dari tanah mereka dan menghancurkan segalanya. Ketika badai akhirnya redai, tidak ada yang tersisa dari kaum Ad. Kota Iram yang megah lenyap, terkubur di bawah pasir selamanya. Dan itulah akhir dari kaum yang pernah menganggap diri mereka lebih kuat dari Tuhan. Azab angin yang menghancurkan, langit di atas Ahqaf yang biasanya cerah dan panas mulai berubah. Awan gelap berkumpul, menghalangi cahaya matahari, membuat siang hari terasa seperti senja yang muram. Kaum Ad yang selama ini hidup dengan kesombongan, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hari-hari berlalu, dan angin yang awalnya sepoi-sepoi berubah menjadi lebih kencang. Udara yang biasanya panas terasa dingin menggigit. Beberapa orang mulai khawatir, tetapi pemimpin mereka, Shaddad, justru tertawa. "Lihat wahai kaumku, ini hanyalah angin biasa, tak ada yang perlu ditakuti," serunya dengan penuh kesombongan. Namun Nabi Hud tahu bahwa ini bukan angin biasa. Ia telah diperingatkan oleh Allah bahwa kaum Ad akan dihancurkan. Maka ia kembali memperingatkan kaumnya, "Bertaubatlah sebelum terlambat, azab Allah sudah di depan mata." Tetapi mereka tetap mencemoh. Bahkan ada yang berkata, "Hud selalu berbicara tentang azab. Tapi lihat, kami masih berdiri kokoh. Kami masih kuat." Namun pada malam keempat, angin mulai menggila. Tiupan pertama merobohkan pohon-pohon kurma yang telah berdiri selama ratusan tahun.
Rumah-rumah yang dibangun dengan batu besar mulai bergetar. Pada malam kelima, badai semakin kuat. Orang-orang yang keluar rumah dilemparkan ke udara dan jatuh dengan tubuh remuk. Kaum Ad yang terkenal kuat dan gagah mulai berteriak ketakutan. Pada malam ketujuh, puncak azab itu tiba. Angin berhembus begitu kencang hingga merobek kulit dan daging mereka. Mereka yang mencoba berpegangan pada batu atau pohon malah terlempar sejauh bermil-mil. Selama 7 malam dan 8 hari, badai terus mengamuk. Tak ada tempat bersembunyi, tak ada perlindungan dari kekuatan yang dikirim oleh Allah. Pada akhirnya ketika badai reda, yang tersisa hanyalah kesunyian. Tanah yang dulunya penuh dengan bangunan megah dan tubuh-tubuh raksasa, kini berubah menjadi gurun kosong yang tak berpenghuni. Kaum Ad telah musnah, hanya menyisakan legenda tentang sebuah bangsa yang begitu kuat, tetapi hancur dalam sekejap karena kesombongan mereka. Sementara itu, Nabi Hud dan para pengikutnya yang beriman selamat. Mereka pergi meninggalkan Ahqaf, mencari tanah baru untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Kaum Samud, keturunan raksasa Ad. Setelah kehancuran kaum Ad, lahirlah generasi baru yang disebut sebagai kaum Samud. Mereka adalah keturunan dari kaum Ad yang selamat dan membangun peradaban baru di wilayah pegunungan. Tidak seperti leluhur mereka yang hidup di padang pasir, kaum Samud memilih untuk tinggal di lembah-lembah berbatu dan gunung-gunung yang kokoh. Mereka dikenal sebagai arsitek yang luar biasa, dengan kemampuan memahat gunung menjadi rumah dan istana megah. Pegunungan yang mereka tinggali dipenuhi dengan pahatan raksasa, pintu-pintu setinggi puluhan meter, ruangan-ruangan luas di dalam batu, dan pilar-pilar kokoh yang menopang langit-langit gua. Namun meskipun mereka memiliki teknologi yang lebih canggih, kaum Samud juga mewarisi sifat kesombongan kaum Ad. Mereka mulai melupakan Allah dan menyembah berhala. Mereka percaya bahwa karena mereka mampu membelah gunung untuk dijadikan tempat tinggal, mereka tidak butuh Tuhan. Allah kemudian mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, Nabi Saleh, untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada keimanan yang benar. Suatu hari Nabi Saleh berdiri di tengah-tengah kaum Samud dan berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian. Janganlah kalian mengikuti jejak leluhur kalian yang telah dibinasakan." Namun seperti kaum Ad sebelumnya, kaum Samud justru menolak. Mereka menertawakan Saleh dan berkata, "Apa buktinya bahwa Tuhanmu benar? Jika dia memang ada, tunjukkan kepada kami sebuah mukjizat." Maka Allah mengabulkan permintaan mereka. Dari sebuah batu besar, Allah mengeluarkan seekor unta betina yang luar biasa besar, yang tidak seperti unta pada umumnya. Unta ini adalah tanda kekuasaan Allah, dan Nabi Saleh memperingatkan mereka, "Jangan ganggu unta ini, biarkan dia hidup dengan tenang di antara kalian, karena dia adalah ujian bagi kalian." Namun kaum Samud masih meragukan Nabi Saleh, dan sebagian dari mereka mulai merencanakan sesuatu yang mengerikan terhadap unta mukjizat itu. Unta mukjizat yang muncul dari batu. Setelah kaum Samud menantang Nabi Saleh untuk menunjukkan bukti kenabian, Allah mengabulkan permintaan mereka dengan cara yang luar biasa. Dari sebuah batu besar yang berada di tengah lembah, muncul seekor unta betina raksasa. Unta itu tidak seperti unta biasa, ia jauh lebih besar, dengan tubuh yang kuat dan wajah yang teduh seolah membawa kedamaian. Ketika unta itu keluar, kaum Samud terperangah. Mereka tidak bisa lagi menyangkal bahwa Nabi Saleh benar-benar diutus oleh Allah. Saleh pun berkata kepada mereka, "Inilah tanda dari Tuhan kalian. Dia telah memberikan kalian mukjizat ini, maka janganlah kalian mengganggunya. Biarkan dia makan dan minum sepuasnya di tanah ini, dan jangan kalian sakiti dia, atau kalian akan ditimpa azab yang besar." Sebagian dari kaum Samud mulai percaya kepada Nabi Saleh. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana unta itu muncul dari batu dan bagaimana ia hidup tanpa kekurangan. Namun sebagian lainnya tetap keras kepala. Mereka mulai merasa terganggu dengan keberadaan unta itu karena unta tersebut minum dari sumber air mereka dalam jumlah yang sangat banyak. Kaum Samud memiliki aturan bahwa pada satu hari unta itu akan minum dari sumur dan keesokan harinya barulah mereka bisa mengambil air. Hal ini membuat mereka semakin membenci keberadaan unta mukjizat tersebut. Di antara mereka yang paling membenci unta itu adalah para pemimpin kaum Samud.
terutama seorang pria bernama Qodar bin Salif. Ia adalah seorang pemuda kuat, sombong, dan keras kepala. Bersama beberapa orang lainnya, ia mulai merencanakan sesuatu yang jahat terhadap unta mukjizat tersebut. Konspirasi membunuh unta mukjizat. Ketika unta mukjizat mulai menjadi bagian dari kehidupan kaum Tsamud, rasa iri dan benci tumbuh di hati para pemimpin mereka. Mereka melihat bagaimana sebagian kaum mereka mulai mengikuti ajaran Nabi Saleh, dan ini membuat mereka marah. Suatu malam, Qodar bin Salif mengumpulkan beberapa orang kuat dari kaum Tsamud. Mereka berkumpul di tempat tersembunyi dan mulai berbicara. Kita tidak bisa membiarkan Saleh menang. Jika kita terus membiarkan unta itu hidup, semakin banyak orang yang akan mengikuti ajarannya. Salah seorang dari mereka menjawab, "Tapi ini unta mukjizat. Bukankah jika kita menyakitinya, kita akan ditimpa azab?" Qodar mencibir dan berkata, "Hud juga berkata begitu kepada kaum Ad, tetapi kita bukan mereka. Kita lebih kuat dan lebih cerdas. Jika ada azab, biarkan saja datang." Setelah berunding, mereka akhirnya sepakat untuk membunuh unta mukjizat tersebut. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi perbuatan besar, tetapi hati mereka telah dipenuhi kebencian dan kesombongan. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat. Pembunuhan unta mukjizat. Hari itu tiba. Ketika matahari mulai terbenam, Qodar bin Salif dan kelompoknya mengintai unta mukjizat yang sedang berjalan menuju sumur untuk minum. Dengan tombak di tangan, mereka bergerak dalam diam. Ketika unta itu mendekati sumur, Qodar melompat dari persembunyiannya dan menikam kakinya dengan tombak tajam. Unta itu merintih kesakitan, tetapi tetap berdiri. Kemudian, salah seorang dari mereka menebas lehernya dengan pedang, dan akhirnya unta mukjizat itu roboh dan mati. Saat darah unta itu mengalir di tanah, bumi terasa bergetar. Angin berhembus lebih kencang, dan langit menjadi kelam. Mereka yang melihat kejadian itu mulai gemetar ketakutan. Nabi Saleh datang dan melihat apa yang telah terjadi. Dengan wajah sedih, ia berkata, "Wahai kaumku, kalian telah melakukan dosa besar. Kalian telah membunuh tanda kekuasaan Allah. Bersiaplah, karena azab yang kalian minta akan segera datang." Namun bukannya menyesal, kaum Tsamud justru menantang Saleh. "Jika benar ada azab, datangkanlah sekarang juga," kata mereka dengan penuh kesombongan. Saleh menggelengkan kepala dan berkata, "Kalian diberi waktu 3 hari. Setelah itu azab Allah akan datang." Kaum Tsamud masih tertawa. Mereka menganggap 3 hari itu sebagai waktu yang panjang, tanpa menyadari bahwa ajal mereka sudah semakin dekat. Tanda-tanda azab, hari pertama setelah pembunuhan unta mukjizat, wajah kaum Tsamud berubah mengerikan. Mereka melihat bahwa wajah mereka mulai menguning. Mereka mulai merasa cemas, tetapi mereka masih mencoba menenangkan diri. Hari kedua, warna wajah mereka berubah menjadi merah darah. Ketakutan mulai melanda. Mereka mulai bertanya-tanya apakah peringatan Nabi Saleh benar. Hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam legam dan tubuh mereka mulai melemah. Mereka tidak bisa lagi menolak kenyataan azab Allah benar-benar akan datang. Di malam ketiga, mereka tidak bisa tidur. Beberapa dari mereka mencoba lari meninggalkan kota, tetapi tanah di sekitar mereka terasa berat, seolah menahan kaki mereka agar tidak bisa melarikan diri. Mereka mulai menyesali apa yang telah mereka lakukan, tetapi semuanya sudah terlambat. Azab yang menghancurkan kaum Tsamud. Di pagi hari setelah 3 hari berlalu, kaum Tsamud mendengar suara menggelegar yang datang dari langit. Suara itu begitu keras dan mengguncang bumi. Gunung-gunung bergetar dan langit tampak terbelah. Tiba-tiba, sebuah petir raksasa menyambar dari langit, diikuti oleh gempa bumi yang sangat dahsyat. Rumah-rumah batu mereka yang megah, yang mereka banggakan selama ini, runtuh dalam sekejap. Kaum Tsamud menjerit ketakutan, tetapi tidak ada tempat untuk berlari. Mereka yang mencoba bersembunyi di dalam gua justru tertimbun oleh batu-batu besar. Dalam hitungan detik, kaum Tsamud yang pernah sombong dan menantang Allah lenyap dari muka bumi. Tidak ada yang tersisa kecuali kehancuran. Nabi Saleh dan para pengikutnya yang selamat, Nabi Saleh dan para pengikutnya yang beriman telah pergi meninggalkan kota sebelum azab itu datang. Mereka menuju tempat yang lebih aman, membawa serta ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Allah.
Ketika mereka melihat ke belakang, yang tersisa hanyalah reruntuhan dan bukit-bukit batu yang hancur. Tidak ada lagi tanda kehidupan dari kaum Tsamud. Dengan hati yang berat, Shaleh berkata, "Inilah akhir dari kaum yang menolak kebenaran. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari mereka." Para pengikutnya mengangguk. Mereka sadar bahwa keangkuhan dan kesombongan tidak akan pernah membawa manusia kepada kebaikan. Peninggalan kaum raksasa hingga kini, sisa-sisa peradaban kaum Tsamud masih bisa ditemukan di pegunungan batu yang dikenal sebagai Madain Saleh di Arab Saudi. Kota itu menjadi saksi bisu dari sebuah bangsa yang kuat, tetapi hancur karena menolak peringatan Tuhan. Kaum Ad dan Tsamud adalah bukti nyata bahwa kekuatan fisik dan kejayaan dunia tidak ada artinya jika manusia lupa kepada penciptanya. Mereka yang dulunya raksasa yang tak terkalahkan, kini hanya tinggal cerita dan puing-puing yang tersembunyi di tengah gurun. Misteri kota yang hilang di tengah gurun, bertahun-tahun setelah kehancuran kaum Tsamud, kisah mereka mulai menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Para pengembara yang melewati wilayah bekas pemukiman mereka seringkali melihat jejak-jejak peradaban yang menghilang. Bangunan-bangunan batu besar yang dahulu megah kini tertutup pasir, seolah alam berusaha menghapus jejak keangkuhan mereka. Beberapa penjelajah dan suku nomaden yang melintasi gurun menceritakan kisah-kisah aneh tentang Madain Saleh, kota yang dulunya dihuni oleh kaum Tsamud. Mereka mengatakan bahwa saat malam tiba, sering terdengar suara-suara aneh di antara reruntuhan. Ada yang mengaku mendengar bisikan, tangisan, bahkan suara langkah kaki yang menggema di tengah kesunyian gurun. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Zaid, seorang pengembara yang penasaran dengan kebenaran cerita ini. Suatu malam, ia memutuskan untuk memasuki reruntuhan Madain Saleh sendirian. Dengan hanya berbekal obor dan keberanian, ia berjalan di antara pahatan-pahatan batu yang dulu adalah rumah kaum Tsamud. Saat ia memasuki sebuah gua yang besar, angin berhembus pelan, membawa suara yang terdengar seperti bisikan samar. Langkahnya semakin dalam, hingga ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah pahatan besar di dinding batu, menggambarkan unta mukjizat yang pernah menjadi tanda kebesaran Allah. Zaid tertegun. Saat ia ingin menyentuh pahatan itu, tiba-tiba angin bertiup kencang, dan suara menggelegar menggema di seluruh gua. Seolah ada sesuatu yang memperingatkannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Ia segera berbalik dan berlari keluar, meninggalkan kota yang sudah lama dikutuk itu. Setelah pengalaman itu, Zaid tidak pernah kembali ke tempat itu lagi. Ia menceritakan kisahnya kepada orang-orang, dan semakin banyak yang mempercayai bahwa Madain Saleh bukan hanya sekadar reruntuhan, tetapi juga tempat yang menyimpan misteri dan peringatan dari masa lalu. Pelajaran dari kaum raksasa yang lenyap, kisah kaum Ad dan Tsamud, adalah bukti nyata bahwa kekuatan fisik dan kejayaan duniawi tidak dapat menyelamatkan manusia dari kehancuran jika mereka sombong dan menentang peringatan Tuhan. Mereka adalah kaum yang memiliki tubuh besar, kecerdasan luar biasa, dan kemampuan membangun peradaban yang megah. Namun semua itu tidak berarti apa-apa ketika mereka memilih untuk menantang kebenaran. Allah telah memberi mereka kesempatan demi kesempatan untuk bertobat, tetapi mereka menolaknya. Mereka meminta mukjizat, tetapi ketika mukjizat itu datang, mereka justru mengingkarinya. Dan akhirnya mereka lenyap dalam sekejap, terkubur di bawah pasir, hanya menyisakan kisah tragis bagi generasi setelahnya. Hingga kini, reruntuhan mereka masih ada sebagai pengingat bagi manusia. Madain Saleh tetap berdiri di tengah gurun, sunyi dan kosong, seolah menunggu manusia untuk mengambil pelajaran dari masa lalu. Sebagaimana yang telah difirmankan dalam Al-Quran, maka apakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa dari mereka? QS Al-Haqqah 8. Kisah kaum raksasa ini bukan hanya cerita lama, tetapi sebuah peringatan bahwa siapapun yang menolak kebenaran dan memilih jalan kesombongan, cepat atau lambat akan menemui kehancuran. Penjelajahan di wilayah kaum Tsamud berabad-abad setelah kehancuran kaum Tsamud, para penjelajah, sejarawan, dan ilmuwan mulai tertarik untuk mencari jejak peradaban mereka.
Madain Shaleh yang dulunya kota megah, kini hanya berupa reruntuhan batu yang tertimbun pasir. Namun pahatan-pahatan besar yang menghiasi gunung-gunung masih berdiri kokoh, menjadi saksi bisu dari peradaban yang pernah jaya. Seorang peneliti bernama Ibrahim Al-Farsi memimpin ekspedisi untuk meneliti situs tersebut. Bersama timnya, ia memasuki gua-gua besar yang dipahat di dinding batu. Mereka menemukan jejak-jejak kehidupan, seperti sisa peralatan, inskripsi kuno, dan pahatan yang menggambarkan kehidupan sehari-hari kaum Samud. Namun, di salah satu gua, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di sebuah dinding batu terdapat ukiran yang menggambarkan sebuah sosok raksasa berdiri di samping unta yang sangat besar. Ini memperkuat teori bahwa kaum Samud memang memiliki postur tubuh yang lebih besar dibandingkan manusia modern. Saat malam tiba, tim ekspedisi mendirikan kemah di dekat reruntuhan. Namun beberapa dari mereka mengaku mendengar suara aneh di sekitar situs. Seolah-olah ada sesuatu yang masih hidup di tempat itu. Suara angin yang berdesir di antara batu-batu besar terdengar seperti bisikan-bisikan samar, membuat bulu kuduk mereka merinding. Malam itu, Ibrahim menuliskan di jurnalnya, "Kami berada di tempat di mana sejarah dan legenda bertemu. Reruntuhan ini bukan hanya bukti peradaban yang hilang, tetapi juga pengingat akan murka Tuhan yang pernah turun di tempat ini." Kehancuran yang menjadi pelajaran bagi umat manusia, kaum Ad dan Samud bukan hanya dua peradaban yang hilang tanpa jejak, tetapi mereka menjadi simbol kehancuran akibat kesombongan. Allah telah mengabadikan kisah mereka dalam Al-Quran agar manusia selalu ingat bahwa tidak ada yang bisa melawan kekuasaannya. Sejarah mencatat bahwa banyak bangsa yang pernah jaya, tetapi akhirnya lenyap karena mengabaikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kaum Samud telah membuktikan bahwa teknologi, kekuatan fisik, dan kejayaan duniawi tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari azab yang telah dijanjikan. Reruntuhan mereka kini menjadi saksi bisu bagi siapa saja yang berani menantang peringatan Tuhan. Setiap orang yang melewati Madain Shaleh akan melihat sendiri bagaimana kota yang pernah megah kini hanya berupa batu-batu yang diam dalam kesunyian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Dan sesungguhnya kami telah membinasakan generasi-generasi sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka tidak beriman. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa." Qiyas Yunus 13. Dari kisah ini, umat manusia diingatkan untuk selalu rendah hati, beriman kepada Tuhan, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebab sejarah selalu berulang bagi mereka yang tidak mengambil pelajaran darinya. Peringatan dari jejak kaum raksasa, setelah ribuan tahun berlalu, jejak kaum Ad dan Samud masih menjadi misteri yang menarik perhatian banyak orang. Para ilmuwan, sejarawan, dan arkeolog terus mencari bukti keberadaan mereka, sementara para ulama dan pemuka agama menjadikannya sebagai pelajaran berharga tentang kebinasaan akibat kesombongan manusia. Di berbagai tempat ditemukan reruntuhan yang diyakini sebagai peninggalan mereka. Madain Shaleh di Arab Saudi menjadi salah satu situs paling terkenal dengan pahatan-pahatan megah yang menggambarkan kehebatan arsitektur kaum Samud. Namun meskipun bangunan mereka masih berdiri, tidak ada satupun keturunan mereka yang tersisa. Banyak orang yang mengunjungi situs ini mengaku merasakan aura aneh. Beberapa penjelajah yang berkemah di sekitar Madain Shaleh bahkan mengaku mengalami mimpi buruk atau mendengar suara-suara aneh saat malam tiba. Seolah-olah tempat itu masih menyimpan bekas energi dari kaum yang pernah menantang Tuhan. Sejarawan Islam mencatat bahwa Rasulullah pernah memperingatkan para sahabatnya saat melewati reruntuhan kaum Samud. Beliau berkata, "Janganlah kalian memasuki tempat orang-orang yang telah diazab, kecuali dalam keadaan menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, maka jangan masuk, agar kalian tidak ditimpa azab seperti mereka." HR Bukhari dan Muslim. Peringatan ini menunjukkan betapa pentingnya mengambil pelajaran dari sejarah. Kaum Ad dan Samud bukan hanya kisah masa lalu, tetapi juga simbol kehancuran yang akan selalu mengintai siapa saja yang menolak kebenaran dan hidup dalam kesombongan.
Legenda yang tak pernah hilang, meskipun kaum Ad dan Samud telah lama lenyap, kisah mereka terus hidup dalam berbagai budaya dan kepercayaan. Beberapa masyarakat di Timur Tengah masih menceritakan legenda tentang para raksasa yang dulunya menguasai dunia, tetapi akhirnya dihancurkan karena kesombongan mereka. Di antara kisah-kisah yang berkembang, ada yang mengatakan bahwa sebagian dari mereka berhasil melarikan diri sebelum azab datang. Mereka bersembunyi di tempat-tempat terpencil, di bawah tanah, atau di dimensi lain, menunggu waktu untuk kembali. Meskipun tidak ada bukti nyata untuk mendukung teori ini, cerita-cerita semacam itu terus berkembang di kalangan masyarakat. Namun yang paling penting dari semua ini bukanlah apakah mereka masih ada atau tidak, tetapi pesan moral yang terkandung dalam kisah mereka. Setiap peradaban besar dalam sejarah yang mengalami kehancuran selalu memiliki kesamaan. Mereka menolak peringatan, hidup dalam kesombongan, dan lupa akan Tuhan. Sejarah kaum Ad dan Samud hanyalah satu dari banyak contoh yang bisa kita pelajari. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, maka tidakkah mereka berjalan di muka bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Mereka itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan telah menciptakan bumi, serta memakmurkannya lebih banyak daripada yang mereka makmurkan. Tetapi kemudian mereka dibinasakan oleh dosa-dosa mereka sendiri. QS Ar-Rum 9. Legenda kaum raksasa tidak akan pernah hilang karena kisah mereka adalah cerminan bagi manusia sepanjang zaman. Siapapun yang mengabaikan peringatan ini, cepat atau lambat akan mengalami nasib yang sama seperti mereka. Warisan kaum raksasa dan pelajaran bagi umat manusia, kisah kaum Ad dan Samud telah menjadi bagian dari sejarah yang tak terlupakan. Mereka adalah bangsa raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa, kecerdasan tinggi, serta kemampuan membangun peradaban yang megah. Namun semua itu tidak dapat menyelamatkan mereka dari kehancuran ketika mereka memilih kesombongan dan menolak peringatan Tuhan. Reruntuhan mereka masih berdiri di berbagai tempat, menjadi saksi bisu dari kebinasaan mereka. Madain Saleh di Arab Saudi, serta situs-situs kuno lainnya di Timur Tengah, terus menarik perhatian peneliti dan wisatawan yang ingin melihat langsung jejak peradaban yang hilang ini. Namun, warisan terbesar dari kaum Ad dan Samud bukanlah bangunan atau teknologi mereka, melainkan peringatan yang mereka tinggalkan bagi umat manusia. Kisah mereka telah diabadikan dalam Al-Quran sebagai pengingat bahwa kekuatan dan kejayaan dunia tidak akan bertahan selamanya jika tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka, Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sungguh telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Sebab kalau kamu mengganggunya, niscaya akan ditimpa azab yang pedih. QS Wal-Araf 73. Kisah kaum raksasa yang lenyap mengajarkan manusia tentang 3 hal penting. 1. Kesombongan membawa kehancuran. Tidak peduli seberapa besar kekuatan suatu bangsa, jika mereka menolak kebenaran dan hidup dalam kesombongan, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. 2. Peringatan harus didengar. Allah selalu mengutus nabi dan rasul untuk memberi petunjuk, tetapi banyak yang mengabaikannya. Setiap peradaban yang menolak peringatan akan mengalami nasib yang sama. 3. Keimanan lebih berharga daripada kejayaan dunia. Kaum Ad dan Samud memiliki kekayaan dan teknologi yang luar biasa, tetapi semua itu tidak berguna ketika mereka menolak iman. Keimanan adalah satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan manusia dari azab yang pedih. Hari ini, manusia masih terus membangun kota-kota megah dan menciptakan teknologi canggih. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah belajar dari sejarah kaum raksasa yang lenyap, atau kita akan mengulangi kesalahan mereka? Pada akhirnya, hanya mereka yang beriman dan bersyukur yang akan selamat. Sedangkan mereka yang hidup dalam kesombongan dan menolak kebenaran, cepat atau lambat, akan menghadapi nasib yang sama seperti kaum Ad dan Samud, lenyap tanpa sisa,
menjadi legenda yang hanya diceritakan dalam sejarah. Baiklah, untuk semua sahabat beriman, kami sudahi kisah kali ini. Sampai jumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.